Salam sehat, selamat berjumpa kembali dengan saya Ana Novita. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang soal UKK, Teknik Komputer dan Jaringan, paket yang kedua di tahun 2025. Adapun hal yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, soal UKK TKJ paket 2 dan desain, alat dan bahan, persiapan, pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Kita akan mencermati soal UKK yang telah dibuat oleh tim penyusun UKK tahun 2025. Skenarionya adalah Anda sebagai seorang network system administrator bertugas merancang, bangun, dan mengkonfigurasi sebuah jaringan komputer dengan langkah yang sudah disebutkan dalam langkah 1 sampai dengan langkah 9. Anda diminta untuk mengkonfigurasi dua buah router, yaitu router 1 atau router A dan router wireless atau router B, di mana keduanya terhubung dengan ISP melalui router B atau wireless router, sehingga PC atau laptop itu dapat terhubung ke router A menggunakan jaringan kabel, dan laptop atau smartphone bisa terhubung ke router B menggunakan jaringan wireless. Adapun beberapa situs yang akan diblokir adalah www.linux.org untuk seluruh user tidak bisa mengakses situs tersebut ketika user tersebut terhubung dengan jaringan kabel melalui router A. Dan tentunya untuk laptop atau smartphone yang terhubung secara wireless bisa mengakses apapun, tidak ada pembatasan hak akses pada user yang terhubung dengan jaringan wireless. Berikutnya akan saya berikan gambaran rancangan desain secara logik, yaitu alokasi IP address. Dari sisi router A, untuk Ethernet 1 atau interface yang pertama disetting di HCP atau dynamic. Kemudian Ether 2 yang akan terhubung dengan laptop atau PC disetting secara statis menggunakan IP sesuai dengan ketentuan soal. Dalam kasus ini saya menggunakan IP 192.200.10.2/24. Kemudian untuk PC yang terhubung dengan router A disetting secara statis menggunakan IP 192.200.10.1/24. Kemudian untuk router B atau router wireless, Ethernet 1 tersetting di HCP atau dynamic. Kemudian interface lain yang diaktifkan adalah WLAN 1 dengan alokasi IP 192.168.20.2/24. Kemudian ada sebuah perangkat yang digunakan untuk uji coba, yaitu smartphone. Di sini smartphone terhubung secara dynamic mendapatkan alokasi IP dari wireless yang sudah disetting menggunakan DHCP server dari router B, sehingga nanti yang akan didapatkan alamat IP-nya adalah 192.100.20.x. Kemudian perancangan secara fisik seperti gambar berikut ini. Router A terhubung dengan laptop melalui Ether 2, kemudian Ether 1 menuju ke port nomor 2 dari sebuah device yang bernama switch. Oke, untuk switch ini sebetulnya tidak harus urut harus di port nomor 2 karena port berapapun bisa digunakan. Untuk gambar ini kebetulan yang akan saya pakai adalah port 1 untuk menuju akses ke internet, sedangkan port 3 itu menuju ke router B terhubung dengan Ethernet 1. Kemudian alat dan bahan seperti potongan soal dari soal UKK paket 2 tahun 2025. Beberapa hal yang harus kita persiapkan sebelum melakukan konfigurasi diantaranya adalah kita siapkan aplikasi Winbox, setting PC di HCP untuk meremote router boot, persiapkan web browser dan login sebagai guest. Untuk pembahasan kita akan bagi dua, yaitu konfigurasi router A dan konfigurasi router B. Di sini sudah saya ringkas hal-hal yang akan lalui untuk melakukan konfigurasi.
Untuk langkah pertama, mari kita merubah sedikit menggeser sebuah perangkat. Untuk kepentingan konfigurasi atau remote router A dan router B, kita akan menggeser kabel langsung terkoneksi menuju ke switch di port berapapun, sehingga rancangannya seperti ini. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita membuka aplikasi Winbox. Di sini terdeteksi ada beberapa router yang terhubung, yaitu router B. Kebetulan ini belum saya riset, nanti kita buka dulu. Lalu kita akan buka satu lagi Winbox baru. Satu terdetek dengan MAC address 18FD746F FE59. Itu adalah router yang akan kita pakai, yang akan kita setting untuk router A. Agar sistemnya kembali ke posisi semula, ke posisi konfigurasi awal, maka kita akan reset konfigurasi untuk semua router A maupun router B. Baik, kita akan login kembali. Di sebelah kiri adalah router A dan di sebelah kanan adalah router B. Kita akan beri identitas dulu masing-masing untuk router A dan router B di sistem identity. Kita berikan nama router A. Dan router B. Baik, langkah berikutnya adalah mengatur Ether 1 di HCP client baik untuk router A maupun router B agar sistem mengatur secara dynamic atau otomatis masing-masing di router A maupun router B. Kita bisa setting di menu IP di HCP client, kita tambahkan untuk Ether 1, kemudian default route-nya no. Demikian pula untuk router B, IP di HCP client Ether 1 add default route-nya no. Baik, kemudian langkah berikutnya mengatur Ether 2 ini yang akan terhubung dengan jaringan LAN statis, kemudian jaringan wireless LAN juga statis dengan IP yang sudah ditentukan di IP address. Kemudian kita tambahkan untuk Ether 2 IP address-nya yang sudah ditentukan 192.100.10.2/24. Kemudian untuk router B yang akan kita aktifkan adalah wireless LAN atau WLAN 1 dengan IP 192.100.20.2/24. Baik, kemudian langkah berikutnya adalah mengatur IP firewall NAT untuk membukakan jalan agar terhubung dengan internet baik di router A maupun router B. Membuat sebuah firewall, kemudian NAT, kemudian kita tambahkan SRC NAT, lalu out interface Ether 1, kemudian actionnya masquerade. Hal yang sama juga dilakukan untuk mendapatkan akses internet, IP, firewall, kemudian NAT, SRC NAT, out interface Ether 1, kemudian actionnya masquerade.
Selanjutnya kita menuju ke langkah yang kelima dan keenam. 5 dan ke-6 ini adalah sebuah proses untuk melakukan redirect port 80 ke 3128. Nah, linux.org adalah port 443 sehingga dalam hal ini MikroTik tidak bisa melakukan redirect ke 3128. Oleh karena itu perlu strategi untuk port 443 nanti linux.org menggunakan alternatif layer 7. Sedangkan untuk pengalihan ke 3128 kita membutuhkan bantuan sebuah situs yang memiliki port 80 yaitu HTTP. Dalam hal ini contohnya adalah linux.go.id menggunakan metode IP web proxy. Aktifkan router A, yang akan kita blokir adalah linux.go.id menggunakan IP web proxy. Kita memilih menu IP kemudian web proxy. Akan kita enable, kemudian portnya ganti 3128. Kita centang bagian anonymous. Untuk chat manager sesuai dengan permintaan soal kita berikan nama sesuai dengan ketentuan. Dalam hal ini saya contohkan seperti ini. Kemudian kita klik di tab akses, akan kita tambahkan di DST hostnya, kita ketikkan bintang.linux.go.id dan actionnya adalah deny. Apply OK. Kemudian agar bisa di-redirect ke 3128, maka kita akan membuat sebuah rule di IP firewall NAT, kemudian kita ketikkan plus, C-nya adalah DST-NAT, menggunakan protokol 6 TCP, kemudian destination portnya 80 melalui in interface Ether 2. Kemudian actionnya adalah redirect ke port 3128. Apply OK. Baik, ini adalah satu rangkaian proses untuk memblokir situs bernama linux.go.id. Kemudian tahap berikutnya masih di router A, kita akan mencoba satu situs yang akan kita blokir menggunakan layer 7 ke IP firewall, kemudian pilih layer 7 protokol, kita tambahkan, kita namai blok Linux, kemudian kita tuliskan reg expressionnya. Agar perintah ini bisa berjalan, kita harus mengatur di IP firewall, kemudian kita membuat sebuah filter rules seperti ini. Kita buat di tab general, kemudian change-nya kita rubah ke forward, lalu protokolnya TCP, destination portnya adalah 443 melalui in interface Ether 2. Kemudian pada advance kita pilih layer 7 protokol itu blok Linux tadi, ekspresi yang sudah kita masukkan. Kemudian actionnya adalah drop. Apply OK, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, langkah berikutnya masih di router A, kita akan menambahkan OSPF. Pada menu routing OSPF, kita akan menambahkan network yang gunakan pada router A. Akan kita cek dulu IP address sehingga terdeteksi network yang digunakan di router A. Nah, kita tambahkan plus, kemudian ditulis networknya 172.2.0/24, kemudian satu lagi 192.168.
200.10.0/24. Play oke. Kemudian kita cek di IP root. Nah, ini belum muncul DAO-nya, sehingga kita akan pindahkan kabel yang semula langsung menuju ke switch, kita rubah kembali ke posisi langsung menuju PC di Ether 2. Kita rubah kembali posisinya sesuai gambar seperti ini. Dari switch kita pindahkan ke router A, sehingga statusnya menjadi berubah seperti ini. Selanjutnya langkah yang kita tempuh di router B yaitu mulai dari setting wireless sebagai AP bridge dan mengatur security profile. Kita akan aktifkan wirelessnya, kemudian kita double klik di menu wireless, kita rubah mode station menjadi AP bridge, kemudian SSID-nya kita ganti. Misalkan seperti ini, play OK. Lalu kita menuju ke security profile. Di bagian default ini akan kita ganti settingannya menjadi modenya dynamic case. Kemudian kita pakai WPA2 PSK. Kemudian kita masukkan passwordnya, misalkan 1 sampai dengan 8. Ya. Oke, lalu kita coba cek di menu wireless ini. Ya, security profile-nya menggunakan default seperti yang profil yang kita buat tadi. Baik, selanjutnya kita akan membuat sebuah IP root gateway untuk kita tambahkan sesuai di list gateway DHCP client. Caranya adalah kita buka terlebih dahulu IP DHCP client, kemudian di sini kita cek bahwa IP address-nya yang digunakan adalah gateway-nya adalah 172.16.2.1, sehingga kita akan menambahkan pada IP root seperti ini. Akan kita tambahkan gateway sesuai gateway yang diberikan oleh DHCP client, yaitu dalam hal ini 172.16.2.1. IP root gateway sudah ditambahkan. Kemudian membuat DHCP server. DHCP ini bertujuan untuk memberikan alokasi IP kepada klien yang terhubung melalui wireless router. Caranya adalah kita klik menu IP, kemudian DHCP server, lalu kita klik DHCP setup. Interface yang akan kita gunakan adalah WLAN 1. Kemudian kita next, DHCP address space-nya sudah otomatis. Demikian juga untuk gateway-nya. Untuk give out address, di sini yang akan kita gunakan adalah mulai dari nomor 20.1, kemudian dilanjutkan 20.3 karena 192.120.2 itu sudah kita pakai untuk gateway. Kita akan menggunakan alokasi IP sampai dengan nomor 192.100.20.5. Kemudian klik next. DNS servernya 8888 sudah langsung otomatis masuk di sini. Kemudian list time-nya sesuai dengan soal. Yang diminta adalah 8 jam. List time adalah waktu sewa seperti ini. Kemudian kita next. Oke, masih merah karena belum ada device yang terhubung dengan WLAN 1. Baik, selanjutnya kita akan membuat routing menggunakan OSPF seperti ini. Kemudian kita pilih network dan tambahkan seperti tadi, kita menggunakan IP address terlebih dahulu sebagai data network yang akan kita masukkan. Yang terlibat adalah IP 172.16.2.0
192.168/24 dan 192.100.20.0/24. Baik. Kemudian untuk instant di router B ini kita pilih redistribute default route, kita pilih always. Apply, oke. Kita akan cek dulu SPF-nya apakah sudah kedetek. Untuk router A sudah muncul di AO-nya, sekarang tinggal menunggu yang router B. Oke, di AO-nya sudah muncul. Sekarang kita akan mencoba untuk mengaktifkan wireless. Kita akan pakai laptop ini sebagai penguji untuk jaringan wireless. Dengan SSID bernama Ana, kita akan masukkan passwordnya 1-8. Kemudian join. Ya, di PC saya sudah terhubung dengan WiFi dengan SSID bernama Ana. Akan kita cek menggunakan web browser, pengecekan misalkan google.com. Ya, bisa terhubung. Oke, pengujian yang lain adalah linux.org. Bisa. Kemudian situs yang lain smkn1sabtosari.sch.id. Ya, bisa. Baik, untuk pengujian di router B ini sudah berhasil dilakukan dan tidak ada pembatasan bagi user untuk mengakses salah satu situs tertentu yang terblokir, sehingga seluruh user itu bisa mengakses semua situs tanpa pembatasan akses user. Kita akan melakukan pengecekan di handphone atau di smartphone menggunakan WiFi yang telah dibuat di router B. Kita akan coba cek WiFi, yaitu bernama Ana dengan passwordnya 1-8. Ya, tersambung dan mendapatkan IP 192.100.20.5. Oke, tersambung. Kita akan coba ping terlebih dahulu ke 192.120.2. 192.100.20.2 ping replay. Kita akan cek di browser dan menggunakan IP SSID Ana. Kita cek satu website di linux.org. Bisa satu lagi di google.com. Seperti ini dan pengujian berhasil. Selanjutnya kita akan mematikan WiFi-nya terlebih dahulu untuk melakukan pengujian pada sisi router A. Kita akan cek dulu ke gateway menggunakan terminal ping ke 172.16.2.1. Ya, dia sudah bisa terhubung ke gateway. Kemudian ke Google. Sudah bisa, kita cek DNS-nya. Sudah bisa. Baik, kita akan pastikan bahwa sudah tidak terhubung dengan wireless, kemudian akan kita cek menggunakan browser. Oke, baik, selanjutnya kita akan mencoba mengakses linux.org. Seperti ini tampilannya, kita tunggu sebentar. Kemudian linux.co.id. Co.id masih seperti ini, kita cek kembali barangkali
ada settingan yang belum benar. Untuk linux.org berakhir seperti ini. Nah, seharusnya ini dibelokkan ke port 3128. Akan kita cek kembali settingan di IP firewall, kemudian ini dia ya, DSTNet 80 melalui Ether 2, kemudian actionnya redirect ke 3128. Kemudian kita cek kembali di IP web proxy, ini belum di enable dengan Church Administration. Kemudian aksesnya adalah linux.co.id, deny. Oke, kita cek terlebih dahulu. IP web proxy enable portnya 3128. Apply, oke. Destination host Linux. Seperti ini. Ya. Baik, hasilnya ini sudah berhasil di redirect. Kesalahannya adalah di penulisan. Saya kurang teliti dalam menuliskan destination hostnya. Tadi kesalahan saya adalah ada titik di sebelah kanan bintang ya. Ini seperti ini, kita hapus menjadi bintang linux.co.id. Dan revisian yang lain, IP web proxy untuk tahapan pertama tadi belum di enable. Hasil pengujiannya adalah linux.co.id ini adalah port HTTP, maka dia bisa diarahkan ke proxy sehingga tampilannya seperti ini, MikroTik HTTP proxy. Kemudian untuk linux.org yang merupakan port HTTPS bisa diblokir menggunakan layer 7. Berikut ini adalah kesimpulan dalam praktek yang telah dilakukan pada kesempatan kali ini. Demikian pembahasan soal UKK pakai 2. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.